tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, dengan AI ini mungkin kita akan bisa mendapatkan hal-hal yang lebih baru dan lebih cepat, efisien, dan efektif. Nanti akan dipaparkan hal-hal seperti ini oleh narasumber kita, Ibu Dr. Yaniasi. Selain itu, Bapak dan Ibu, izinkan kami dari Perpustakaan BRIN untuk lebih memperkenalkan terkait dengan layanan-layanan Perpustakaan BRIN yang dapat diakses juga oleh Bapak dan Ibu. Dan nanti ini akan disampaikan oleh Bapak Indra Adiningrat. Webinar ini terselenggara berkat kerjasama dari tim Perpustakaan BRIN dan juga teman-teman mahasiswa program MBKM BRIN dari Universitas Brawijaya dan juga dari Universitas Pajajaran. Saya berharap kegiatan ini dapat menambah wawasan bagi kita semua mengenai penggunaan AI dalam riset. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang nanti akan membagikan ilmunya dan pengalamannya dalam memanfaatkan AI dalam riset. Semoga pemaparan yang disampaikan dapat memberikan inspirasi serta membuka peluang baru bagi kita semua dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi ini. Akhir kata, saya berharap webinar ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu. Semoga kita semua dapat terus mengembangkan potensi diri dalam dunia riset untuk kemajuan bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Seno. Baik, terima kasih pada Ibu Dwintari Emikom. Dalam sambutannya, workshop ini diselenggarakan dengan tujuan, maaf, webinar ini diselenggarakan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan akademis serta penelitian dalam memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Secara efektif, dalam penulisan, adanya suatu proses penelitian, mulai dari penulisan literatur, pengolahan, dan analisis data hingga penulisan hasil karya ilmiah. Baik semuanya, selanjutnya acara webinar akan dipandu oleh Febrian Gibran Juliansyah selaku moderator pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada Master of Ceremony yang telah memberikan saya kesempatan pada hari ini. Selamat siang kepada Bapak Ibu yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Febrian selaku moderator dalam webinar pada siang hari ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber pertama kita. Beliau merupakan pustakawan ahli muda perpustakaan BRIN yang memiliki pengalaman luar biasa di bidang perpustakaan. Baik, mari kita sambut Bapak Muhammad Indra Adiningrat, S-Host. Selamat siang, Bapak. Apakah sudah tersambung dalam room? Ya, sudah Mas Febrian ya. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Bapak sudah semangat sekali hari ini. Ya, Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, pada Bapak Indra dipersilakan. baik terima kasih Mas Febri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Perkenalkan saya Muhammad Indra Diningrat, pustakawan ahli muda Perpustakaan BRIN. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai layanan perpustakaan yang ada di Perpustakaan BRIN. Izin saya. Apa layar saya sudah tampil, Mas Febrian? Sudah ya? Baik. Mengawali pembahasan pertama bahwa Perpustakaan Badan Riset dan Inovasi Nasional berada di bawah Direktorat Repositori Multimedia dan Penerbitan Ilmiah yang memiliki 8 tugas pokok dan fungsi. Yang pertama adalah penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan bidang RMPI, pelaksanaan layanan pengendalian repositori ilmiah, pelaksanaan multimedia, pengemasan, dan pengembangan konten, pelaksanaan penerbitan ilmiah, pelaksanaan akuisisi pengetahuan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang RMPI, pemantauan evaluasi dan pelaporan di repositori multimedia dan penerbitan ilmiah, dan pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan diberikan oleh Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi.
Ini struktur organisasi kami RMPI di bawah direktur oleh Bapak Hendro Subagio, yang di bawahnya terdapat 4 ketua tim ya. Dari tupoksi 8 tadi menghasilkan 8 layanan di RMPI. Yang pertama adalah layanan repositori ilmiah nasional atau RIN, ada layanan multimedia, ada akuisisi pengetahuan lokal, penerbitan buku dan jurnal, ISSN, dan ISJD ya, perpustakaan, serta INIS, International Nuclear Information System. Dari 8 tugas pokok fungsi tersebut yang memiliki 8 layanan dikoordinatori oleh 3 koordinator. Yang pertama ada koordinator repositori ilmiah nasional, kemudian ada koordinator akuisisi pengetahuan lokal dan penelitian ilmiah, dan koordinator yang terakhir adalah kepustakaan. Perpustakaan riset memiliki misi, yaitu mendukung kegiatan penelitian yang didukung oleh lembaga penelitian yang bertujuan untuk mendukung ekosistem riset yang mempunyai daya saing di tingkat internasional. Tujuan tersebut diwujudkan dengan cara memberikan layanan informasi berkualitas tinggi dan memberikan jaminan akses ke sumber informasi yang penting. Manajemen sumber daya informasi elektronik harus menjadi prioritas utama dalam memenuhi kebutuhan peneliti sebagai pendorong utama yang dilakukan oleh perpustakaan lembaga penelitian. Sedangkan perpustakaan BRIN memiliki 2 layanan perpustakaan yang dapat diakses oleh internal maupun eksternal. Untuk layanan perpustakaan yang dapat diakses oleh seluruh sivitas BRIN dimanapun berada ada 6. Yang pertama ada penelusuran informasi, kemudian ada konsultasi riset, ada visualisasi data, kemudian ada layanan sirkulasi, kemudian cek plagiasi, dan kemudian cek tata bahasa. Untuk layanan yang dapat diakses oleh masyarakat umum ada 3. Yang pertama adalah penelusuran data dan informasi, kemudian ada literasi informasi, ada kegiatan magang yang dapat diakses melalui kegiatan praktek kerja lapangan atau program MBKM. Untuk pemeriksaan tata bahasa adalah pemeriksaan ejaan dan gaya penulisan dalam struktur bahasa Inggris dengan menggunakan aplikasi Grammarly. Jadi Bapak dan Ibu dapat mengakses layanan ini jika ingin mengsubmit jurnalnya ke internasional agar tata bahasanya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah tata bahasa yang baik dan benar. Seperti ini hasilnya, jadi akan dicek oleh pelaksana yang hasilnya nanti akan berupa pengecekan tata bahasa secara keseluruhan dari dokumen yang diajukan untuk dicek tata bahasanya. Kemudian penulisan informasi adalah penulisan referensi ilmiah yang dalam mencari dan mengakses informasi yang relevan dari berbagai sumber akademis dan penelitian. Jadi Bapak dan Ibu dapat mengajukan layanan ini ketika mungkin tidak memiliki waktu untuk mencari informasi terkait dengan penelitian Bapak dan Ibu, atau ingin untuk mendukung atau memperkaya referensi Bapak dan Ibu. Perpustakaan dapat membantu Bapak dan Ibu dalam memberikan penelusuran informasi. Kemudian Bapak dan Ibu jika memiliki data yang belum tervisualisasikan agar dapat menarik dan mudah dipahami melalui berbagai jenis grafik, diagram, dan dashboard, Bapak dan Ibu dapat mengajukan layanan tersebut melalui visualisasi data. Berikut hasil contohnya untuk visualisasi data. Jika bentuknya hanya sekedar teks, itu akan kurang menarik ya Bapak dan Ibu ya. Maka dari itu dengan menggunakan aplikasi Tableau, Bapak dan Ibu bisa meminta bantuan kepada kami untuk dapat memvisualisasikan datanya agar lebih tampilannya lebih menarik. Kemudian konsultasi riset, yaitu kegiatan memberikan konsultasi berupa bantuan, saran, dan bimbingan. Jadi Bapak dan Ibu misalkan ingin
bertanya mengenai bagaimana sih cara pembuatan bibliometrik gitu ya, atau sekedar ingin mengetahui bagaimana cara menggunakan manajemen referensi seperti Mendeley atau Zotero, Bapak dan Ibu bisa mengajukan konsultasi riset yang nantinya akan pemberian bimbingan untuk terkait pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan gitu ya. Misalkan ingin menggunakan bibliometrik, tools-tools apa saja yang digunakan, nanti akan kami bimbing untuk dapat menggunakan tools-tools tersebut. Nah, bagaimana cara alur permintaannya? Untuk yang internal, Bapak dan Ibu cukup mengakses SSO BRIN ya Bapak dan Ibu, dan klik di layanan kawasan. Jadi pemberian layanan kita sudah berbasis online, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu datang ke perpustakaan secara fisik, cukup mengaksesnya melalui layanan kawasan. Nanti akan kami proses dan hasilnya pun akan disampaikan langsung melalui SSO BRIN. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu repot-repot untuk datang ke perpustakaan kami, cukup melalui komputer Bapak dan Ibu saja. Dimanapun Bapak Ibu dan berada, tidak terbatas oleh tempat dan waktu ya Bapak dan Ibu. Jadi sangat fleksibel banget pemberian layanan perpustakaan kami. Dan bagaimana untuk pemberian layanan eksternal, Bapak dan Ibu cukup mengakses elsa.brin.co.id. Di situ nanti Bapak dan Ibu bisa memilih layanan, berbagai layanan ya, bukan perpustakaan aja tapi seluruh BRIN ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk yang karena kita fokusnya ke perpustakaan, jadi Bapak dan Ibu bisa mengakses layanan literasi informasi, kemudian penelusuran informasi dan magang melalui aplikasi elektronik layanan sains atau disebut elsa.brin.go.id. Untuk memperkaya pengetahuan Bapak dan Ibu atau referensi Bapak Ibu dalam mendukung kegiatan penelitiannya, perpustakaan BRIN melalui Direktorat Repository Multimedia dan Penerbitan Ilmiah menyediakan e-resource yang dilanggan oleh BRIN. Ada untuk yang bentuknya indexer ada Scopus, Sci-File, dan Web of Science. Kemudian untuk yang online ada Science Direct, IEEE, GSTOR, Springer, Science Finder, American Chemical Society yang dapat diakses melalui jaringan BRIN Bapak dan Ibu ya. Dan cukup mengakses melalui SSO BRIN. Nanti Bapak dan Ibu klik di menu jurnal online. Di situ sudah lengkap semua. Bapak dan Ibu tinggal klik saja dan nanti dapat langsung mengaksesnya dari komputer Bapak dan Ibu. Nah, saat ini perpustakaan BRIN sedang membangun perpustakaan berbasis digital ya Bapak dan Ibu ya. Latar belakangnya berdasarkan peraturan BRIN nomor 1 tahun 2021 bahwa BRIN di bawah RMPI dan di bawah Deputi Fasilitas Riset Inovasi sehingga memberikan fasilitas kepada seluruh sivitas agar perpustakaannya dapat diakses secara online tanpa harus hadir ke perpustakaan. Jadi ini menjadi apa namanya semangat perpustakaan untuk bertransformasi ke arah digital, di mana perpustakaan juga terdiri dari beberapa entitas sebelumnya ya, ada 6 entitas sehingga koleksinya tambah banyak. Nah, agar dapat diakses di seluruh Indonesia ya oleh seluruh sivitas BRIN, ini perpustakaan BRIN sedang membangun perpustakaan digital. Tentunya develop dari perpustakaan digital ini tidak serta-merta mengabaikan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia ya Bapak dan Ibu. Jadi tujuannya juga untuk melestarikan koleksi perpustakaan dan untuk peningkatan keterpakaian. Tapi kami tidak mengabaikan beberapa peraturan-peraturan yang ada di Indonesia berkaitan dengan apa namanya UU Hak Cipta. Kemudian ada juga yang terbaru itu tentang pengelolaan royalti atas lisensi penggunaan sekunder untuk hak cipta buku dan karya tulis. Jadi kami tidak serta-merta membangun seperti itu saja tanpa melihat peraturannya. Jadi tetap perpustakaan BRIN tetap membangun perpustakaan digital yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Nah, apa saja yang terdapat di dalam perpustakaan digital Bapak dan Ibu seperti ini.
kurang lebih ya. Ada koleksi antiquariat, ada koleksi dengan bahan pustaka yang sudah rapuh, kemudian ada laporan penelitian instansi induk, kemudian ada laporan penelitian RUT, kemudian ada jurnal hasil dokumentasi dari kegiatan layanan ISSN untuk tahun 2018 ke bawah, kemudian tentunya ada buku-buku perpustakaan. Nah, ini alat-alat yang kami gunakan untuk alih media, untuk membangun perpustakaan digital kami ya, untuk menghadirkan konten-konten digital kami. Ada Sijul, ada ScanSnap SV600 dan Ricoh. Ini Bapak dan Ibu website kami ya, yang layanan-layanan kami yang dapat diakses. Ada RIN ya, ada data.brin.go.id untuk pengelolaan repositori ilmiah nasional. Kemudian ada karya.brin.go.id untuk repositori internal kami. Kemudian ada juga jika Bapak dan Ibu ingin melihat koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan kami dapat mengakses melalui library.brin.go.id. Nah, ini sedikit profiling perpustakaan BRIN ya, Bapak dan Ibu, bahwa perpustakaan kami terdapat di 3 kawasan besar. Yang pertama untuk pusatnya ada di Jakarta Gatot Subroto. Kemudian di kawasan Serpong ya Bapak dan Ibu, di Puspitek ya Bapak dan Ibu, dan kemudian ada di Jogja. Jogja ini di Politeknik Nuklir di Jogja Bapak dan Ibu. Nah, untuk lokasi yang di pusat Jakarta Gatot Subroto, kita ada di Gedung A, Gedung XPDDI lantai 4 Bapak dan Ibu. Untuk koleksinya sendiri, karena kita tergabung dari berbagai entitas sebelumnya, namun untuk perpustakaan di pusat, perpustakaan kami lebih fokus ke ilmu-ilmu sosial dan humaniora, kemudian ada arkeologi bahasa dan sastra, kemudian teknologi dan nuklir tentunya. Dan perpustakaan kami saat ini terdiri dari 11 orang staf perpustakaan Bapak Ibu yang tersebar di ketiga kawasan besar BRIN, yaitu Jakarta, Serpong, dan Yogyakarta. Nah, ini untuk alamat perpustakaan kami yang tadi sempat saya jelaskan, bahwa perpustakaan pusat BRIN berada di BRIN kawasan Jakarta Gatot Subroto di Gedung A lantai 4. Ini kontak kami Bapak dan Ibu jika ingin bertanya seputar perpustakaan ataupun terkait dengan layanan di RMPI, Bapak dan Ibu dapat mengakses kontak-kontak kami. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Mas Febri. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Indra atas pemaparannya yang sangat menarik mengenai pengenalan berbagai layanan yang tersedia di Direktorat Repositori Multimedia dan Pendidikan Ilmiah. Oke, untuk acara selanjutnya akan ada sesi tanya jawab, dan sesi tanya jawab akan dibuka dengan 3 pertanyaan. Boleh untuk para peserta untuk mengetikkan pertanyaan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Izin Mas Febrian, mungkin saya usul ke Mas Indra bisa mempresentasikan bagaimana user eksternal untuk mengajukan layanan melalui ELSA. Baik, saya akan mendemokan bagaimana untuk pengajuan melalui ELSA ya Bapak dan Ibu ya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, pertama-tama Bapak dan Ibu bisa mengajukan 3 layanan yang tadi saya sebutkan, seperti penelusuran informasi, kemudian ada juga literasi informasi, kemudian MBKM. Nah, setelah Bapak dan Ibu masuk ke website elsa.brin.go.id, Bapak dan Ibu tinggal mengajukan pilih layanan yang terdapat di menu bimbingan ya Bapak dan Ibu ya.
Nah, di sini ada penelusuran informasi, literasi informasi, MBKM ya di sini lengkap. Jadi Sebrin ini adalah layanan yang dapat diakses oleh masyarakat umum mengenai layanan semua yang ada di BRIN ya, tidak hanya perpustakaan saja Bapak dan Ibu ya. Nah, saya akan mencontohkan untuk penelusuran informasi ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini. Jadi Bapak Ibu setelah klik nanti Bapak dan Ibu bisa apa namanya masuk diarahkan langsung ke arah sini, kemudian pilih. Nah, setelah Bapak dan Ibu diarahkan ke halaman ini, Bapak Ibu bisa membaca apa saja deskripsinya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, apa saja berkas yang harus Bapak dan Ibu lampirkan ya, semua lengkap sudah ada di sini. Nanti jadwalnya akan tertera di sini Bapak dan Ibu jika Bapak dan Ibu sudah mengajukan layanan. Kemudian setelah itu Bapak membaca semuanya, Bapak dan Ibu bisa mengajukan layanan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu tinggal mengisi secara lengkap. Kemudian setelah itu klik daftar. Mudah Bapak dan Ibu ya, simpel ya, dapat dilakukan dimanapun Bapak dan Ibu berada. Nanti kita akan sistemnya akan langsung memberikan secara online ya. Kalau untuk yang penelusuran informasi ini mungkin nanti kan Bapak dan Ibu sudah menaruh kontak ya di situ ya. Nanti Bapak dan Ibu akan kami hubungi jika uh, layanannya apa namanya hasil penelusuran informasi ini sudah berhasil kami temukan. Mungkin seperti itu Bapak dan Ibu ya untuk bagaimana mengajukan layanan sains untuk masyarakat umum. Saya kembalikan ke Mas Febrian lagi. Silakan Mas Febri. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas pengenalan demo layanan eksternalnya. Untuk sesi selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Karena itu untuk para peserta yang ingin bertanya, boleh untuk mengetikkan pertanyaan di kolom Q&A ya, atau boleh untuk menggunakan fitur raise hand. Oke, baik. Kita mulai saja untuk yang pertama ya. Ini saya lihat ini ada Dina dari Universitas Bandar Lampung. Oke. Pertanyaan pertama, apakah e-research BRIN boleh diakses oleh umum? Dan kedua, jika boleh, bagaimana cara mengaksesnya? Boleh mungkin untuk langsung dijawab saja, Bapak. Iya, baik. Terima kasih pertanyaan dari Mbak Dina dari Universitas Lampung ya terkait e-resource BRIN ya. Sebenarnya untuk e-resource BRIN ini hanya dapat diakses oleh Civitas BRIN ya, Mbak Dina. Tapi tidak menutup kemungkinan Mbak Dina bisa mengaksesnya atau memintai jika ada jurnal atau artikel yang ingin didapatkan dari jurnal yang mungkin tidak dilanggan oleh Universitas Bandar Lampung melalui layanan Elin tadi ya, Elsa, Elsa ya, layanan sains tadi yang saya demokan melalui penelusuran informasi. Nah, jadi aksesnya seperti itu Mbak Dina ya. Jadi mengajukan melalui layanan Elsa. Jadi boleh diaksesnya seperti itu, bukan mengakses langsung ke apa namanya jurnal yang tadi dilanggan oleh BRIN tidak, tapi melalui penelusuran informasi. Seperti itu, semoga menjawab ya Mbak Dina atas pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Bapak Indra atas jawabannya. Untuk para peserta selanjutnya yang masih ingin ada yang bertanya, boleh untuk langsung saja mengetikkan di fitur Q&A atau menggunakan fitur raise hand. Di sini saya lihat ada dari Ibu Ima Siti Fatimah. Dia menanyakan untuk MBKM apakah harus diajukan dari universitasnya terlebih dulu atau bagaimana ya Pak? Untuk langsung dijawab. Baik, terima kasih Bu Ima Siti Fatima ya atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab. Setahu saya MBKM memang dari
universitasnya langsung ya mengajukan ke BRIN ya. Setahu saya seperti itu, dan setahu saya juga program ini tentunya sudah bekerja sama sebelumnya dengan BRIN ya, kalau kalau saya tidak salah ya. Mungkin nanti Bu Dwintari bisa menjelaskan lebih detailnya untuk program MBKM ini yang ada di BRIN seperti apa. Tapi saya bisa coba menjawab bahwa MBKM ini memang diajukan dari universitasnya terlebih dahulu untuk apa pengajuannya ke BRIN seperti itu. Mungkin Bu Dwintari ingin menambahkan detailnya Iya. seperti apa, Bu? Baik, terima kasih Mas Indra. Jadi Bapak dan Ibu, jika untuk MBKM ini memang harus ada kerjasama terlebih dahulu dengan pihak BRIN. Nanti akan dikelola oleh Direktorat Pengembangan Kompetensi atau bagian pengembangan kompetensi mahasiswa ini ya, Sivitas. Nanti Bapak dan Ibu yang belum bekerja sama bisa mengajukan terlebih dahulu sehingga mahasiswanya nanti bisa magang di eh, program MBKM BRIN. Tapi jika tidak ada kerjasama, kami juga sebenarnya menerima PKL atau magang yang reguler, mungkin di sela-sela semester itu juga bisa dilakukan. Mungkin seperti itu untuk menambah jawaban dari pertanyaan Ibu Ina. Terima kasih. Sedikit melengkapi juga ya, tadi sempat Bu Untari sebutkan terkait program yang PKL. Jadi walaupun nanti belum bekerja sama untuk PKL ini, sebenarnya boleh siapa saja ya, tapi dengan catatan sudah mengusulkan ke BRIN melalui mekanisme PKL. Jadi mahasiswa di sini yang ingin melakukan PKL terkait dengan bidang perpustakaan itu dibuka sepanjang tahun ya, tanpa ada batasan apapun, tanpa harus ada kerjasama. Seandainya nanti memang program MBKM-nya belum eh, dapat berjalan eh, apa namanya persetujuan dengan pihak BRIN ya, karena mungkin itu agak memakan waktu juga, bisa mengajukan melalui mekanisme PKL yang bisa mahasiswa akses ya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Indra dan Ibu Dwi atas jawabannya. Untuk selanjutnya akan ada pertanyaan terakhir yang akan dibuka. Boleh untuk para peserta yang masih ingin bertanya, silakan. Mungkin Mbak Dina mau bertanya lagi ya, raise hand. Hmm, Saya harus klik apa nih? Join as panelist ya? Mungkin langsung saja Ibu Mbak Silakan. Dina. Boleh untuk Ibu Dina langsung saja mengaktifkan mikrofonnya. Mohon maaf Ibu, Terima mikrofonnya kasih. Apakah suara saya terdengar? terdengar Ibu. Oke, terima kasih. Jadi akhirnya jadi tergelitik nih. Kemarin sebetulnya saya perkenalkan diri, saya Dina dari Universitas Bandar Lampung. Tapi kalau di forum perpustakaan perguruan tinggi wilayah Lampung, saya ketua FPPTI wilayah Lampung. Kemudian jadi kemarin memang sempat pernah bekerja sama atau mengundang Mbak Ainun untuk menjadi pemateri dalam sebuah webinar yang kami laksanakan gitu ya. Nah, tapi ini pertanyaannya bukan untuk FPPTI, tapi saya ingin bertanya untuk di perpustakaan saya sendiri. Kan kalau di perpustakaan berarti kita juga punya atau menyelenggarakan kegiatan yang namanya bimbingan pemustaka ya. Kalau mungkin untuk di mahasiswa S1 itu kan mungkin hanya pengenalan mengenai perpustakaan dan layanannya, terus bagaimana mereka bisa mengakses koleksi kita, mungkin cukup sampai seperti itu. Tapi kalau di mahasiswa S2 dan S3, kebetulan di kampus kami ada apa program magisternya dan program doktoralnya, jadi mungkin tidak cukup ya hanya seperti itu saja.
Sementara kami adalah sebuah perguruan tinggi swasta di Provinsi Lampung gitu yang eh, tentu saja resource-nya tidak sebanyak universitas negeri gitu. Kami juga tidak punya kemampuan untuk melanggan jurnal, makanya tadi sempat menanyakan apakah e-resources itu boleh diakses oleh umum karena pada saat ini Perpustakaan Nasional sedang tidak belum melanggan itu gitu, belum melanggan e-resource-nya lagi kosong gitulah bahasa cepatnya. Jadi kita kan tetap memerlukan nih bagi para mahasiswa S2 dan S3 untuk bisa mengakses apa namanya jurnal dan koleksi database lainnya gitu. Terutama jurnal internasional ya. Nah, dalam hal bimbingan pemustaka, apakah boleh apabila misalnya perpustakaan menyelenggarakan bimbingan pemustaka untuk mahasiswa pasca sarjana itu bentuknya seperti mungkin penggunaan atau seperti dasar bibliometrika misalnya gitu, tapi pembicaranya adalah dari BRIN. Jadi kami mengundang apakah itu hanya bisa dilaksanakan secara daring ataukah boleh dilaksanakan secara luring atau bagaimana mekanismenya? Itu pertanyaan saya. Ya, baik Bu Dina, saya akan coba sedikit menjawab ya. Mungkin nanti detailnya bisa ke Bu Dwintari ya. Nah, sebenarnya tadi seperti yang sempat saya paparkan di materi bahwa masyarakat bisa mengakses layanan yang ada di BRIN, salah satunya melalui literasi informasi. Nah, untuk yang bimbingan ini mungkin saya bisa mengarahkannya untuk ke literasi informasi, di mana nanti jika ingin literasi bimbingan ini seperti sebenarnya bimbingan pemustaka sih ya, ke pertanyaan atau topik-topik yang mungkin ingin diketahui, misalkan tadi seperti pembuatan biometrik. Jadi pengajuan untuk apa namanya layanan itu sebenarnya ada untuk masyarakat umum untuk menu literasi informasi seperti itu. Dan mungkin kalau untuk yang lebih tingkat atasnya lagi mungkin karena ingin mungkin kita bisa melakukan kerjasama gitu Ibu Dina, sehingga kita nanti lebih apa namanya bisa lebih meningkatkan nggak sebatas situ aja gitu ya, layanan yang terbatas di layanan literasi informasi. Mungkin ingin mengetahui lebih dalam mengenai bibliometrik, mungkin kita bisa melakukan kerjasama Ibu dengan BRIN. Nah, itu mungkin nanti seperti itu mekanismenya. Jadi untuk yang sementara yang jika ingin cepat-cepat gitu ya, tanpa harus bekerjasama, sebenarnya layanan untuk masyarakat di literasi informasi bisa diakses seperti itu Ibu. Untuk mekanisme untuk yang kerjasamanya mungkin Ibu Dwintari bisa menjelaskan lebih detailnya. Karena di salah satu program kerjasama kita, kita tuh ada apa namanya bimbingan secara apa namanya intens gitu untuk bimbingan misalkan bibliometrik. Seperti itu Bu Diana. Mungkin Bu Iya. Dwintari ingin menambahkan. Saya kira cukup, Ndra. Nanti kita bisa kontak lebih lanjut, Gina, di luar forum ini ya untuk kerjasama atau langkah selanjutnya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih masukannya dan informasinya. Cukup Bu Diana? Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Sudah cukup. Baik. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Indra atas jawabannya. Para hadirin terhormat, mohon maaf untuk sesi jawab pada pemerintahan pertama telah selesai. Terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya dan kepada Bapak Indra atas jawabannya yang sangat informatif. Mohon maaf bagi para peserta yang masih ingin bertanya ataupun yang pertanyaannya belum terjawab di sesi ini. Saya diajukan kesempatan layar. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi pematerian berikutnya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kedua kita. Beliau adalah peneliti Pusat Riset Sains Data dan Informasi BRIN dengan pengalaman yang luar biasa di bidang AI dan riset akademik. Mari kita sambut yang terhormat Ibu Dr. Yani Arsy, TPMP. Selamat siang Ibu Yani Arsy, apakah sudah tersambung dulu? Halo, selamat siang. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih undangan dan kesempatannya.
Alhamdulillah, sepertinya Ibu sudah semangat sekali hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Ibu Yani Asih, dipersilakan. Oke, baik. Saya izin share screen ya. Baik, Ibu. Bisa apa tuh? Mau apa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ini ada Mbak Untari ya, dan juga Bapak Ibu semuanya, teman-teman di RMPI, dan juga mungkin Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Yani, saya dari Pusat Riset Sains Data dan Informasi. Jadi pada siang hari ini, terima kasih kesempatannya untuk saya sharing gitu ya, pengalaman saya bagaimana kita bisa memanfaatkan artificial intelligence untuk mengoptimasi gitu ya, atau meningkatkan kualitas gitu ya dari riset yang kita lakukan. Ini sedikit perkenalan dari saya. Jadi di sini ada nomor HP, ada email. Bapak Ibu bisa kontak saya kalau misalnya setelah ini mungkin kita ada apa pertanyaan atau tanggapan atau mungkin kolaborasi gitu ya. Kalau kami di tempat saya sekarang, saya di Pusat Riset Sains Data dan Informasi, karena tadi saya lihat banyak yang bertanya tentang MBKM juga ya, banyak dari universitas. Jadi kalau bidang riset saya itu sebenarnya adalah lebih ke menggabungkan ilmu komputer, ilmu informasi dan perpustakaan, khususnya saya menggunakan metodenya adalah ilmu informasi, natural language processing gitu ya, artificial intelligence, termasuk penggunaan machine learning, deep learning gitu ya. Tapi saya fokus ke analisis dokumen ilmiah gitu ya. Jadi mungkin kalau ada Bapak Ibu, mungkin dosen atau mahasiswa yang mungkin berminat atau di bidang riset yang sama, kita bisa kolaborasi kerjasama, silahkan bisa kontak saya. Baik, ini juga ada saya sampaikan beberapa riset gitu ya, atau tulisan gitu ya, yang mungkin nanti bisa jadi gambaran seperti apa gitu ya, bidang riset yang mungkin kita bisa kolaborasikan, termasuk di dalamnya kenapa saya banyak menyampaikan gitu ya, memberikan mungkin seminar atau kuliah gitu ya terkait dengan artificial intelligence. Jadi memang topik-topik riset saya lebih ke pemanfaatan AI gitu ya, khususnya untuk analisis publikasi, analisis riset, inovasi seperti itu. Jadi kita juga bisa gitu ya di bidang-bidang topik ini, misalnya seperti itu. Ini yang jurnal ilmiah, kalau ini mungkin tulisan-tulisan opini populer gitu ya di media massa yang pernah saya tulis. Baik, jadi kita akan masuk ke dalam topiknya ya. Jadi mungkin ini kita semua sudah sangat paham gitu ya, bahwa mau nggak mau saat ini AI itu ada di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa lagi maksudnya bilang atau kita tidak maulah pakai AI, kita tidak berkepentingan lah gitu ya terhadap artificial intelligence dan perkembangan terkini, karena dia sudah ada dalam hampir semua kehidupan kita gitu ya. Mau nggak mau, apalagi teman-teman yang masih muda-muda gitu ya, mahasiswa itu pasti sangat bersinggungan dengan artificial intelligence, baik itu di sosial media gitu ya, di beberapa device itu hampir semuanya sudah menggunakan artificial intelligence. Nah, sekarang pilihannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan baik dan benar. Seperti itu ya. Jadi AI itu mirip kalau orang bilang seperti pisau. Kita mau pakai untuk hal kebaikan gitu ya. Misalnya kita mau untuk membantu kita memasak, untuk membantu kita membuat karya gitu ya. Misalnya mau buat patung, buat apa kita butuh pisau gitu ya. Tapi dia juga kalau niatnya tidak baik bisa digunakan untuk hal-hal yang berbahaya seperti itu. Jadi poinnya adalah bukan AI-nya yang berbahaya, tapi intens kita ya, niat dan cara kita itu yang sebenarnya harus kita atur gitu supaya AI ini tidak
tidak banyak mudaratnya, tapi lebih banyak manfaatnya. Jadi saya lingkarin ya kata baik dan benar. Baik itu adalah pertama adalah tujuannya, yang kedua caranya. Jadi memang dari awal kalau kita mau menggunakan AI, kita harus ingat-ingat nih, saya ini pakainya untuk baik atau untuk curang nih gitu ya. Kalau misalnya dari awal kita berpikir, oh saya bisa pakai AI ya untuk hal-hal yang tidak baik, ya berarti itu udah salah gitu ya. Nah, yang kedua adalah mungkin cara kita yang baik, tapi mungkin tujuan kita sudah baik, tapi caranya belum pas nih. Karena kalau cara itu maka kita harus berkaitan dengan metode, dengan aturan, dengan regulasi gitu ya, dengan etika yang harus kita pahami bersama gitu ya. Jadi tidak hanya kita berniat baik, tapi kita harus paham juga bagaimana cara yang baik tersebut. Nah, saya sedikit menggambarkan eh, gambaran tentang apa itu artificial intelligence supaya kita paham gitu ya. Jadi bahwa sebenarnya setiap hal gitu ya, setiap aplikasi yang berbasis komputer itu kita bisa bilang adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu satu sistem yang bisa melakukan hal-hal yang cerdas gitu ya. Jadi sebenarnya dari zaman dulu tuh AI sudah ada gitu ya. Misalnya kalau kita ngitung kan dari dulu kita pakai kalkulator mungkin ya, itu zaman dulu banget. Tapi mungkin kita selalu dibantu oleh Microsoft Excel gitu ya. Jarang kita ngitung itu manual gitu ya, pakai otak kita sendiri perkalian. Tapi kan sudah kita dibantu oleh Excel. Sebenarnya Excel itu adalah AI gitu ya, dari dulu sebenarnya gitu ya. Dan itu kita paham diperbolehkan gitu, semua orang juga tahu kita nggak masalah gitu ya pakai Excel gitu ya. Cuman perkembangan terkini misalnya ya muncul misalnya istilah teknologi baru, machine learning, deep learning gitu ya, dimana kalau kita pakai Excel kan kita harus memberikan data, kita harus memberikan perintahnya ini ditambah, dikurang, dikali gitu ya misalnya ya. Tapi dengan machine learning ternyata mesin itu bisa bekerja tanpa kita perintah secara eksplisit. Jadi dia belajar dari data sehingga dia bisa gitu ya menghasilkan apa yang kita inginkan. Jadi dia lebih cerdas seperti itu. Nah, ditambah terkini itu ada teknologi gitu ya, natural language processing, di mana sekarang komputer itu sudah bisa gitu ya memahami kata-kata kita gitu ya. Jadi kita kalau nyuruh itu nggak perlu pakai coding kadang ya, kita hanya tinggal ngomong gitu ya, lisan, atau kita minta pakai tulisan, dia sudah bisa menjalankan gitu ya perintahnya. Nah, di era sekarang ini yang memang agak menjadi perbincangan akhirnya adalah yang disebut dengan LLM atau Large Language Model. Jadi itu suatu model, jadi dia sebenarnya berbasisnya pakai deep learning gitu ya, datanya besar dan ternyata dia bisa mengenerate hal-hal yang tidak kita bayangkan sepenuhnya. Jadi permasalahannya adalah kalau menurut saya dari dulu sebenarnya kita pakai AI. Jadi tidak perlu kita permasalahkan gitu, kita boleh menggunakannya. Tapi ketika gitu ya, AI yang kita gunakan ini sudah bisa mengenerate hal-hal yang kadang tidak bisa kita kontrol, itu yang mungkin menjadi warning gitu. Kita harus seperti apa gitu ya dalam menggunakan AI ini. Seperti itu. Jadi pertanyaan boleh nggak kita menggunakan AI ya? Ya boleh gitu ya. Tapi AI yang mana dan untuk apa itu menjadi poinnya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ya, yang saya buat gitu ya, bahwa karena kecerdasan buatan ini sangat tergantung kepada data yang dia latihkan kepadanya gitu ya, data-data yang sudah dia baca, misalnya gitu ya, dia sudah pernah pelajari gitu ya. Jadi ada banyak bias di situ. Bias itu maksudnya adalah dia sangat dipengaruhi oleh apa yang dia dapatkan, input apa yang diberikan kepada dia itu dia akan belajar dari situ. Nah, hal-hal yang tidak ada, yang belum dia pelajari, berarti dia tidak akan tahu. Seperti itu ya. Jadi makanya karena dia sangat tergantung pada datanya dan proses pelatihannya, maka AI itu tidak mungkin gitu ya. Bisa dibilang tidak akan 100% benar karena kita manusia pun itu tidak akan bisa 100% benar gitu ya. Jadi itu harus kita pahami bersama bahwa apapun yang dihasilkan oleh AI ada error di situ. Pasti ada margin of error di situ. Entah berapa persen seperti itu ya. Tidak mungkin dia benar 100%. Nah, oleh karena itu maka hasil dari AI itu perlu kita cek kembali kita sebagai manusia. Makanya berbagai aplikasi AI selalu bilang dia adalah co-pilotnya, sedangkan manusianya itu adalah pilotnya gitu ya, yang harus
mengerti arahnya kemana, memberikan perintah kepada Copilot-nya. Nah, apa yang diberikan oleh Copilot itu tidak selalu harus kita penuhi, tidak selalu harus kita ambil gitu ya. Tetap kitalah sebagai pilotnya yang menentukan, oh misalnya EE merekomendasikan sesuatu. Kita bisa menolaknya gitu ya, kalau menurut kita itu memang tidak benar. Karena pada akhirnya yang harus bertanggung jawab terhadap hasilnya itu adalah AI. Makanya beberapa kali saya ngajar itu masih sering ditanyakan, boleh nggak sih AI kita jadikan reference gitu ya di daftar pustaka kita? Jawabannya tentu tidak boleh. Karena kalau dia dijadikan reference, kita menganggap bahwa dia adalah entitas yang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia ucapkan atau apa yang dia berikan. Padahal dia itu tidak akan bisa kita mintai pertanggungjawaban. Itu karena dia tidak bisa bertanggung jawab seperti itu ya. Yang bertanggung jawab siapa ya kita. Jadi kalau kita menggunakan AI, terus AI tersebut salah, kita tidak bisa menyalahkan AI-nya. Yang salah adalah kita sebagai manusia yang menggunakannya. Seperti itu ya. Jadi harus kita camkan, misalnya kita menggunakan AI, jangan percaya langsung bahwa dia benar, gitu ya. Terus kita harus ngecek, gitu. Dan kalau ada kesalahan, padahal kita pikir dia udah benar, terus kita pakai, terus ternyata salah, maka ya kita harus berani gitu. Kita harus mengakui bahwa kita yang bertanggung jawab, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya tadi kan kita fokus ke yang disebut dengan generative AI. Jadi AI yang bisa mengenerate atau menghasilkan hal-hal yang mungkin tidak kita inputkan gitu ya, tidak kita sediakan informasi-informasi, tapi dia bisa mengenerate informasi baru gitu. Nah, boleh nggak sih kita menggunakan generative AI untuk pendidikan gitu ya, pengajaran, penelitian gitu ya. Jadi etikanya seperti apa gitu. Nah, kalau berbicara mengenai aturan atau regulasi, maka mungkin Bapak Ibu teman-teman yang mahasiswa kalau di Dikti gitu ya, ada ya panduan penggunaan generative AI di perguruan tinggi ya tahun 2024. Itu ada buku panduannya, Bapak Ibu bisa lihat di situ gitu ya. Tapi secara umum tidak ada ketentuan bahwa boleh atau tidak boleh gitu ya. Itu sangat tergantung kepada konteks bagaimana kita menggunakannya. Mungkin kalau pengen lebih detail bisa dilihat ya, dibaca buku itu ada di Dikti. Cuman saya lebih menyoroti bahwa kalau di dunia pendidikan dan penelitian kita kan harus melakukan riset gitu ya, harus membuat laporan, esai, mungkin proposal, tugas akhir, artikel sampai gitu ya, tesis, disertasi. Nah, kenapa itu penting? Karena sebenarnya itu sangat berkaitan dengan kompetensi kita gitu ya sebagai periset, sebagai akademisi gitu ya. Jadi kenapa sih kita harus nulis, kenapa harus bikin ini, kenapa bikin itu? Karena yaitu kompetensi dasar kita apa? Kita harus bisa menganalisis, kita harus berpikir kritis, kreatif, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Kita harus berkontribusi terhadap sains gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau gitu ya, semua tugas-tugas yang terkait dengan output riset itu ya ditulis oleh AI, maka bagaimana gitu ya kompetensi kita gitu, bagaimana kualitas kita gitu sebenarnya itu dilihatnya dari mana. Maka dari itu saya lebih merumuskan bahwa penggunaan AI itu harus memenuhi gitu ya prinsip-prinsip di dalam menjunjung integritas akademik. Jadi maksudnya ketika kita menggunakan AI, maka kode moral atau etika akademis itu harus kita junjung. Apa sih itu? Jadi ini bisa dilihat ya, ada trust, kepercayaan, fairness, respect gitu ya, honesty, responsibility itu harus kita pegang. Nah, implementasinya seperti apa? Jadi tadi ya saya bilang bahwa AI itu rawan terjadi adanya akademik atau scientific misconduct, kecurangan gitu ya, pelanggaran terhadap etika ilmiah gitu ya. Misalnya apa? Jadi kita apa kalau dulu itu namanya mungkin joki gitu ya, ghosting itu joki. Jadi maksudnya mengerjakan dulu orang lain gitu ya, misalnya yang mengerjakan tesis, disertasi, skripsi orang lain, terus itu kita anggap sebagai tulisan kita gitu. Nah, saat ini tuh itu mungkin terjadi tanpa ada orang lain, tapi kita menggunakan AI. Jadi semua ditulis oleh AI, tapi kita klaim sebagai punya kita. Itu bisa dianggap sebagai kecurangan, sebagai ghosting. Seperti itu. Padahal bukan kita tuh yang mikir. Atau fabrikasi. Jadi fabrikasi ini rawan sekali terjadi karena
sampai saat ini gitu ya, AI itu sangat bias gitu ya. Bias-bias ini masih belum bisa dihandle gitu ya. Bias AI karena tadi ya misalnya kalau terkait dengan hal yang terkait sosial lah, misalnya sosial itu kalau kita ngobrol nih, misalnya kita ngobrol sama ChatGPT, jawaban-jawaban dia itu akan lebih cenderung kepada budaya gitu ya, dari data training yang dimasukkan ke dia yang sebagian besar adalah dari budaya negara-negara maju yang sudah mengembangkan AI tersebut gitu. Jadi ada banyak hal yang ternyata tidak sesuai gitu ya dengan budaya kita misalnya seperti itu. Jadi ada seperti itu, dan juga yang sering terjadi adalah halusinasi. Halusinasi itu adalah bahwa AI itu seringkali mengeluarkan jawaban yang sebenarnya tidak benar. Jadi dia mengarang gitu ya. Ini baru terjadi nih kemarin mungkin ya 1-2 hari yang lalu. Hari Senin apa ya? Jadi kami di tim riset saya itu lagi berencana mengembangkan sistem berbasis LLM, Large Language Model (AI) gitu ya, untuk sistem kegawat daruratan di rumah sakit gitu ya. Nah, ketika kita sedang mengkaji konsep dan kawan-kawan gitu ya, pas tim saya gitu ya, menanyakan apa sih konsep untuk IGD di rumah sakit di Indonesia gitu ya. Dia itu mengeluarkan beberapa peraturan menteri gitu ya. Ada 2 kalau nggak salah. Nah, ternyata yang kedua ini salah gitu. Jadi maksudnya yang pertama itu benar ngomongin kegawat daruratan, tapi yang kedua itu ternyata nggak ngomongin itu, tapi sama AI dikasih ke kita bahwa ada loh permen seperti ini yang isinya adalah tentang proses di IGD gitu ya. Padahal itu nggak ada. Jadi itu halusinasi gitu ya. Jadi entah gimana dia bisa salah gitu ya mengambil data seperti itu gitu. Nah, dari poin ini termasuk ini ya yang mungkin terjadi plagiarisme, karena kalau kita memakai tulisan AI berarti dia itu kan berdasarkan tulisan orang. Jadi bisa jadi kalau kita langsung mengambil tanpa kita verifikasi, kita akan terjebak sama plagiarisme. Nah, maka kuncinya nih ya sebelum kita masuk ke teknisnya ya terkait dengan AI, saya ingin ada 3 hal ini yang saya rasa harus kita pegang benar-benar. Yang pertama, kalau Bapak Ibu teman-teman menggunakan AI, Bapak Ibu harus terbuka dalam menggunakannya. Terbuka itu bisa dalam bentuk disclaimer. Kita nyatakan gitu ya, statement bahwa tulisan ini itu dibantu oleh AI di bagian apa gitu ya. Misalnya di bagian pengambilan data, di bagian penulisan, di bagian mana gitu ya. Nah, ini kan sudah diakomodir oleh banyak penerbit. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin pengalaman selagi submit artikel di suatu jurnal, misalnya kayak Elsevier gitu ya. Pas kita submit itu kita sudah diminta untuk membuat statement gitu ya, apakah kita menggunakan AI atau tidak dan di mana kita menggunakannya. Termasuk itu kalau kita submit jurnal. Termasuk saya merasa penting ketika Bapak Ibu teman-teman ini masih mahasiswa misalnya ya, lagi kuliah S1, S2, S3, maka pastikan kalau Bapak Ibu teman-teman menggunakan AI itu harus terbuka kepada dosen, pembimbing, promotor, profesornya, bahwa ketika saya mengerjakan ini itu saya dibantu oleh AI ini nih Pak Bu dosen gitu ya. Jangan sampai kita menulis gitu ya, membuat sesuatu padahal pakai AI tapi kita nggak bilang sama pembimbing kita. Jadi kalau ada apa-apa di kemudian hari karena pembimbing ini adalah yang akan bertanggung jawab gitu ya, beliau bisa kena juga gitu ya. Jadi terbuka, jangan bohong. Misalnya aku nggak pakai kok padahal kita pakai gitu ya. Yang kedua adalah kita harus paham konsepnya. Tadi yang saya bilang bahwa kadang dia halu, kadang dia bias gitu ya, kadang dia nggak benar. Nah kalau kita nggak paham konsepnya gitu ya, maka kita akan ngikut, kita pikir dia benar gitu, padahal dia salah. Sehingga sebelum Bapak Ibu menggunakan AI, pastikan teman-teman sudah membaca konsep dasarnya terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi misalnya nih kita minta AI untuk menghitung statistik aja yang gampang. Misalnya mean, median gitu ya, hal-hal yang dasar lah, statistik deskriptif. Kita harus paham dulu mean itu apa, median itu apa gitu. Sehingga ketika dia memberikan penghitungan gitu ya, kita bisa meng-cross check ulang. Oh kayaknya nggak begini gitu kalau kita tahu. Karena bisa jadi dia salah gitu. Jadi jangan langsung percaya kepada apa yang dihasilkan. Kita harus, poin yang ketiga, melakukan verifikasi. Nah, gimana kita bisa melakukan verifikasi kalau kita tidak paham? Gitu ya. Jadi makanya cross check, memahami, membaca buku, membaca jurnal itu tetap penting sekali dilakukan. Jangan
serahkan semuanya kepada AI karena dia rawan sekali kesalahan, gitu ya poinnya. Nah, ini kita masuk ke tadi ya, optimasi. Jadi bagaimana kalau kita mau mengoptimasi riset kita. Jadi ini saya tampilkan tahapan riset secara umum. Jadi kalau kita riset itu yang pertama kan kita harus menentukan topik atau masalahnya ya. Jadi mungkin teman-teman yang lagi nyari ide riset, lagi mau tugas akhir, mau tesis atau lagi ngajuin mau daftar S3, apa sih topik yang mau saya cari gitu ya. Nah, Bapak Ibu kan harus mencari di awal gitu ya. Itu bisa dari ide pribadi, observasi, pengalaman, diskusi gitu ya, atau untuk melakukan kajian literatur. Jadi setelah dapat topik, Bapak Ibu harus melakukan kajian literatur gitu ya. Jadi ada poin yang selalu saya tekankan kalau saya ngajar medlit gitu ya, atau penulisan atau apapun. Kalau sudah punya topik, yang harus dilakukan adalah ini, harus bertanya apakah sudah ada yang mengerjakan atau belum. Kalau belum, itu ide baru. Alhamdulillah gitu ya, walaupun pasti ada sebenarnya yang mirip-mirip. Nah, kalau sudah, seperti apa gitu. Untuk tahu seperti apa, maka kita harus baca, harus mencari literatur sehingga kita mendapatkan state of the art-nya, bangunannya seperti apa. Nah, baru dari situ kita bisa menentukan apa sih yang belum, itulah gap riset kita. Jadi kita sering ditanya apa sih gap risetnya, apa sih state of the art-nya. Satu-satunya cara untuk bisa melakukan itu adalah melakukan kajian literatur. Sehingga terakhir kita bisa menghasilkan novelty atau kontribusi. Nah, kalau udah benar nih tahap 2 baru bisa melangkah ke pengambilan data, eksperimen gitu ya, penulisan. Jadi poin 1 dan 2 itu adalah tahapan yang menurut saya sangat kritikal gitu ya untuk kita melakukan riset seperti itu. Nah, di mana AI bisa mengoptimasi di situ? Jadi saya eh, ini pengalaman saya. Jadi pertama, kalau Bapak Ibu lagi bingung di tahapan ini lagi menentukan topik atau menentukan masalah, maka Bapak Ibu bisa melakukan diskusi ide, pencarian konsep awal, bahkan penyusunan research question dan outline sampai penulisan hasil itu bisa memanfaatkan berbagai common generative AI yang ada ya, misalnya ChatGPT, Gemini, DeepSeek gitu ya, bisa dilakukan di situ. Jadi kita bisa diskusi awal gitu loh. Oh, saya pengen penelitian ini. Kalau begini tuh pertanyaan penelitiannya apa? Metodenya bagaimana gitu ya. Itu kita bisa obrolin di awal. Kalau dulu kita ngobrol gini sama teman apa sama dosen, sekarang sebenarnya bisa kita lakukan dengan AI. Jadi sangat mudah gitu ya untuk dilakukan itu. Nah, ini baru tahapan awal. Nah, setelah kita tahu nih, oh saya mau satu poin gitu ya, topik apa yang harus dilakukan? Kita harus melakukan review literatur. Nah, di situ banyak sekali artificial intelligence yang Bapak Ibu bisa pakai. Jadi ini saya tulis beberapa ya. Misalnya kalau kita lagi nyari penguatan konsep. Tadi yang saya bilang, kalau kita mau pakai AI, kita harus paham dulu konsepnya. Gitu ya. Nah, belajar konsep ini sebenarnya juga kita bisa cross check antara buku, jurnal, mungkin juga kita tanya AI juga gitu ya, sehingga kita bisa saling cross check benar atau tidak konsep kita. Jadi Bapak Ibu bisa pakai Perplexity atau pakai konsensus gitu ya untuk searching gitu ya konsepnya seperti apa. Atau kalau kita sudah paham konsepnya dan kita ingin tahu bagaimana topik itu gitu ya, perkembangan topik itu dari dulu sampai sekarang, kita bisa memetakan perkembangannya. Ini penting kalau menurut saya, misalnya kalau udah levelnya S2, S3, itu kita harus paham gitu ya, perkembangan topik itu nggak hanya yang sekarang, tapi dulu itu seperti apa sih? Dulu 10 tahun yang lalu gimana, 5 tahun yang lalu gimana, dan sekarang seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa pakai Research Rabbit atau Connected Papers. Nah, untuk setelah kita tahu gitu ya, maka kita harus menentukan yang namanya state of the art, gitu ya. Itu penting banget. Apalagi kalau mau publikasi gitu ya. Itu memang tahapan di akhir publikasi. Tapi kalau dari awal Bapak Ibu tidak menyusun potensi state of the art dan novelty-nya apa, maka akan sangat sayang kita sudah sampai pengolahan akhir baru mikir apa sih novelty saya, itu akan menurut saya lebih sulit gitu. Dan mungkin kita akan kesulitan untuk mendapatkan novelty itu kalau sudah di akhir. Seharusnya kita sudah bisa membayangkan novelty kita itu di awal, sebelum kita ngumpulin data, sebelum pengolahan, sebelum menulis gitu ya. Nah, caranya adalah di studi literatur ini Bapak Ibu bisa pakai Elisite, pakai SciSpace gitu ya. Nah, kadang-kadang yang menjadi hambatan ketika kita studi literatur itu adalah memahami literaturnya gitu ya. Jadi misalnya gini, kita
ada topik yang mau kita riset, kita baca literatur yang agak baru bagi kita, kita belum terlalu paham tentang itu gitu, atau perkembangannya sudah sangat cepat gitu ya, jadi kita belum benar-benar menguasai. Nah, pas kita baca PDF-nya, apalagi kalau berbahasa Inggris, banyak rumus misalnya ya, itu kan kadang-kadang buat kita down dulu, aduh ini apa sih, ini ngapain gitu, berat gitu. Nah, Bapak Ibu bisa dipakai oleh beberapa AI untuk membantu memahami, meringkas, membuat catatan gitu ya, misalnya pakai notebook LM-nya Google atau pakai Scholarly gitu ya. Nah, di dalam pengumpulan data, Bapak Ibu juga bisa pakai, ini saya belum tambahkan, nanti di bawah ada. Nah, saat ngolah nih, ini juga penting. Mengolah data itu kadang-kadang kita butuh dukungan. Misalnya saat dulu lah, kita ngolah statistik kan kita mungkin pakai SPSS misalnya. Dulu kan itu sebenarnya juga udah dibantu oleh tools gitu ya. Nah, sekarang dengan AI kita bisa juga gitu ya melakukan data analisis baik itu statistik bahkan sampai ke visualisasi. Nah, di tahap terakhir itu adalah proses penulisan. Jadi penulisan itu juga menjadi tahapan yang sebenarnya banyak sekali bisa dibantu optimasi gitu ya oleh AI. Pertama dalam sisi formatting. Jadi kadang-kadang kita apa ya? Kalau pemula mungkin ya, kalau peneliti pemula atau mahasiswa yang belum banyak pengalaman meneliti gitu, ketika kita mau membuat artikel jurnal misalnya, kita bingung formatnya kayak gimana sih gitu, outline-nya kayak gimana. Nah, itu bisa dibantu. Terus termasuk parafrase, kalau misalnya kita mau ke bahasa Inggris gitu ya, jurnal berbahasa Inggris, sedangkan kita bukan native, belum pernah tinggal lama di luar negeri, mungkin kita agak kesulitan gitu ya. Kita bisa dibantu AI untuk parafrase, termasuk yang mungkin rame juga tentang AI detector. Jadi kalau misalnya nih tahapan-tahapan ini dipakai menggunakan AI, kira-kira akan terdeteksi atau enggak sih, akan bermasalah atau enggak gitu ya. Jadi ini adalah semua yang bisa gitu ya Bapak Ibu gunakan untuk mendukung riset gitu ya. Itu. Nah, ini sebenarnya masih banyak Mas Mas Febri ya. Waktu saya berapa lagi Mas Febri? Eh, 25 menit lagi, Bu. Oke, siap. Berarti masih cukup. Oke. Nah, ini saya kasih contoh aja. Mungkin nanti teman-teman, Bapak Ibu bisa lebih explore. Tapi ini saya hanya memantik diskusinya aja ya. Dan kalau misalnya teman-teman udah memahami, jadi mungkin juga bisa nanti memberikan masukan juga kepada saya. Yang pertama, yang umum banget, Bapak Ibu bisa pakai ChatGPT, Gemini, DeepSeek. Cuman mungkin yang paling umum saya contohkan misalnya ChatGPT. Jadi, ChatGPT untuk riset itu sebenarnya bisa untuk apa aja sih? Ini saya dapatkan di Custom Right Organization-nya. Jadi dia bilang ada 10 hal yang sebenarnya bisa dilakukan dengan ChatGPT. Cuman menurut saya, pengalaman saya, tidak sepenuhnya bisa untuk 10 hal ini. Yang pertama untuk overview riset itu jelas bisa. Jadi Bapak Ibu bisa tadi ya diskusi, ngobrol, mencari topik riset. Termasuk menentukan sampai ke spesifik gitu ya, research question-nya apa, itu bisa gitu ya. Nah, tapi sampai saat ini gitu ya, sampai mungkin beberapa hari yang lalu saya memakai ChatGPT, itu saya masih merasa bahwa ChatGPT tidak bisa memberikan sumber yang ilmiah yang valid untuk bisa dijadikan rujukan. Jadi saya pernah mencoba mencari referensi di ChatGPT. Jadi maksudnya saya punya beberapa konsep gitu ya. Saya ingin tahu konsep ini berasal dari mana, misalnya kayak gitu ya. Saya minta untuk dia memberikan referensi. Nah, ternyata halu dia. Dia memberikan referensi kepada saya. Misalnya satu konsep waktu itu saya konsep tentang apa ya? Lupa. Begitu saya cek, jadi itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Dia ngasih referensi. Biasanya kalau dia ngasih referensi, saya akan membuka referensi itu. Jadi dia misalnya ngasih tulisan yang ngasih 2025 yang menyatakan tentang eh, tulisan saya terakhir itu tentang sitasi gitu ya. Sitasi itu apa misalnya kayak gitu. Nah, saya akan buka itu, si Yaniasi 2025, saya akan buka PDF-nya. Apakah benar dia ngomong kayak gitu ya. Saya biasanya cross check-nya seperti itu, dan ternyata banyak hal untuk dia memberikan referensi yang ilmiah gitu ya. Jadi, menurut saya untuk source, terutama yang scientific, ChatGPT belum bisa diandalkan. Gemini beberapa kali Gemini lebih bagus untuk itu. Termasuk untuk literatur review, karena source-nya aja tadi agak bermasalah, jadi literatur review saya tidak merekomendasikan. Tapi kalau kita baru diskusi tentang metodenya apa sih yang cocok dengan topik saya, itu ChatGPT bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi. Cuman tetap nanti kita harus cross check lagi ya. Termasuk itu ya memberikan evidence dan feedback itu bisa. Jadi kesimpulan saya kalau Bapak Ibu
lagi mencari topik bisa diskusi dengan ChatGPT, tapi referensi ilmiahnya masih banyak yang tidak tepat, gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh bagaimana saya biasanya menggunakan ChatGPT untuk membangun topik, gitu ya, misalnya ya. Jadi ini contohnya begini, prompt saya begini. Saya akan melakukan riset tentang perilaku penulisan ilmiah di Indonesia. Maka saya tanya ke dia, apa sih topik-topik yang menarik gitu ya terkait dengan ini. Jadi saya sudah punya gambaran bidang saya apa. Bidang saya yang mau saya ini adalah perilaku penulisan ilmiah gitu ya, misalnya nih. Nah, saya minta ke dia, topik yang menarik tuh apa sih di bidang ini. Nah, dia bisa ngasih list tuh, topik-topik yang terkait gitu ya, 1, 2, 3, 4, misalnya kayak gitu. Nah, saya bilang, oke, saya tertarik untuk yang topik keempat. Keempat itu apa sih? Penggunaan AI dan teknologi dalam penulisan ilmiah. Oh, saya mau riset tentang ini nih, penggunaan AI gitu seperti apa. Nah, saya bilang ke dia, kalau saya mau topik ini, karena saya targetnya jurnal internasional, saya tanya, ini kondisi terkininya itu seperti apa sih gitu ya, yang apa ya, masih ada gap riset misalnya kayak gitu yang masih hits, masih ngetrend gitu ya. Nah, dia memberikan beberapa alternatif, misalnya dampak AI, etika gitu ya, terus kemudian kesenjangan teknologi gitu ya. Dia ngasih list nih beberapa ini. Nah, dari sini saya bisa terus melanjutkan obrolan ini gitu. Oh, saya mau yang ini nih terkait dengan, misalnya saya mau terkait dengan yang mana ya? eh Tentang misalnya terkait AI untuk penulisan gitu ya. Batasannya seperti apa, etikanya seperti apa. Nah, itu tuh bisa dilanjutkan diskusi itu. Seperti itu ya. Jadi bagaimana kita bisa diskusi dengan dia sampai kita menemukan suatu topik gitu ya. Jadi topik di depan Bapak Ibu bisa pakai AI. Nah, yang setelah kita dapat topik, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan studi literatur kan. Nah, studi literatur tuh pentingnya di sini. Tren topik kita dapat, state of the art tadi ya. Kita menggunakan literatur itu untuk mencari bangunan kan. Perkembangan terkini itu seperti apa. Jadi bedanya tulisan populer dengan tulisan ilmiah itu apa? Bahwa tulisan ilmiah itu harus berdasarkan perkembangan ilmiah. Kita nggak bisa ujuk-ujuk bahasa Jawa. Tiba-tiba mengajukan topik A dan kita tidak mempelajari dulu topik A itu dibangunnya seperti apa oleh orang-orang lain gitu ya. Jadi kita harus mempelajari dulu ini topik gitu ya. Jadi kita tahu state of the art-nya, identifikasi metodenya bahkan untuk hasilnya nanti. Nah, untuk melakukan studi literatur, ada beberapa AI yang Bapak Ibu bisa pakai, misalnya Perplexity. Perplexity ini bisa Bapak Ibu pakai untuk memahami konsep gitu ya. Jadi misalnya di ini gambarannya seperti ini ya, webnya. Jadi kita pilih yang akademik nih untuk source-nya. Kita minta yang dia akademik gitu. Jadi dia akan fokus kepada sumber-sumber yang ilmiah gitu ya. Biasanya saya menggunakan dia untuk mempelajari konsep lebih lanjut. Saya lebih cocok mempelajari konsepnya di ini daripada di ChatGPT. Misalnya tadi lanjut ke topik saya. Saya ingin melihat apakah AI membantu meningkatkan orisinalitas dan struktur tulisan atau justru mendorong homogenisasi gaya penulisan. Jadi kenapa topik ini saya pilih? Karena saya berpikir kalau semua orang nulisnya dibantu oleh AI, maka dia akan cenderung mengacu kepada suatu eh, style yang standar gitu ya, yang homogen gitu ya, karena sama-sama adalah dibuat oleh AI. Jadi apakah itu akan memacu homogenisasi atau tidak misalnya kayak gitu ya. Nah, saya bisa meminta dia untuk mencari gitu ya metode-metode yang riset-riset yang terkait dengan ini gitu ya. Makanya saya tulis di sini misalnya ya. Jadi dia kira-kira apa sih metode yang bisa dipakai untuk itu gitu ya. Jadi oh kamu bisa, nanti dia akan memberikan list ya, misalnya pakai mix method atau pakai ini ya integrity analysis misalnya kayak gitu. Itu tuh akan memberikan insight gitu ya, wawasan bagi kita, oh yang mana ya, tapi kan tetap kita yang nanti akan memutuskan, dia hanya memberikan gambaran-gambarannya. Nah, kalau sudah sampai di situ maka Bapak Ibu bisa pakai namanya connected paper. Connected paper itu apa sih? Saya sih lebih senangnya di sini ya. Ketika kita pakai connected paper, poin nomor 2, Bapak Ibu bisa melacak literatur-literatur utama yang paling berpengaruh dalam perkembangan topik. Eh, ini menurut saya penting. Kalau saya sebagai dosen penguji atau reviewer gitu ya, saya akan mencari sebenarnya ketika orang melakukan riset atau menulis itu rujukan dia utama tuh yang mana sih, dasar dia melakukan itu tuh yang mana gitu ya. Maka literatur utama tuh harus kita kuasai gitu sebagai dasar banget kita melakukan literatur. Gimana kita bisa mencari literatur utama? Bisa Bapak Ibu pakai connect paper. Jadi gambarannya seperti ini, misalnya nanti bisa dicari sendiri ya. Jadi di connected paper itu ada menu prior works dan derivative works.
prior works itu apa sih? Jadi penelitian-penelitian yang lama yang bisa kita jadikan bahan dasar, bacaan dasar kita ketika kita melakukan penulisan gitu ya. Ini kan saya ngomongin tentang AI untuk originality di academic writing gitu ya. Nah, literatur dasar yang perlu saya baca itu mana? Maka dia akan memberikan 10 literatur yang paling banyak disitasi orang. Itu sehingga itu adalah hal yang harus saya baca gitu ya untuk saya mengembangkan ide saya. Dan dia ada derivative works. Derivative works itu apa? Itu adalah, kalau yang tadi adalah literatur utama, jadi mungkin dia sudah yang tahun-tahun lalu. Derivative works itu adalah literatur terkini. Disitulah state of the art-nya. Perkembangan saat ini di mana, terus kemudian kita bisa mencari gap riset kita di mana. Disitulah kita berpeluang menghasilkan novelty. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membandingkan antara penelitian Bapak Ibu dengan derivative works ini, dengan state of the art. Kira-kira kalau aku punya topik ini, sudah ada belum ya yang mengerjakan gitu ya? Masuk gap riset nggak ya? Ada novelty baru nggak ya? Itu di situ. Nah, ketika sudah yakin gitu ya, oh saya punya nih novelty di sini nih, di state of the art-nya. Gimana kita membangun matriksnya? Matriks state of the art itu penting, jadi begini. Terutama ini mungkin yang S2, S3 atau jurnal ilmiah yang bagus gitu ya, Q1, Q2 gitu ya. Bapak Ibu harus memastikan bahwa ketika menulis itu ada novelty yang baru. Nah, gimana kita bisa menghasilkan novelty gitu ya? Nah, ini yang disebut dengan matrix state of the art atau tabel state of the art gitu ya. Sebuah tabel di mana di situ tuh berisi literatur-literatur terkini dan poin-poin pentingnya apa. Misalnya objektifnya apa sih, metodenya apa sih, hasilnya apa sih gitu ya. Itu akan menjadi dasar bagi kita untuk membangun novelty-nya gitu. Nah, kalau dulu saya mengerjakan kayak gini itu manual gitu ya. Saya baca satu-satu gitu, saya bikin tabelnya gitu ya. Nah, sekarang kita bisa dibantu oleh OL. Gitu ya, kita tinggal masukin topik atau kita bisa tinggal masukin PDF, dia bisa membuatkan tabel seperti ini untuk memahami tabel state of the art ya, perkembangan terkininya seperti apa. Jadi ini saya penting untuk menyampaikan ini. Contohnya begini, ini yang tulisan saya ya. Jadi ini tabel satu ini disebut tabel state of the art biasanya atau matrix state of the art. Jadi ini berisi literatur-literatur terkini di bidang kita ya. Misalnya ini saya ngomongin tentang sitasi, sentimen sitasi gitu ya. Nah, kita cari tuh literatur terkininya tuh apa, misalnya 10 gitu yang paling baru. Nah, dia itu pakai apa sih datanya? Dia itu metodenya apa sih? Dia hasilnya bagaimana? Ini disebut dengan tabel state of the art. Nah, dari sini baru kita membuat klaim dari novelty atau kontribusi kita. Misalnya setelah kita baca, oh ternyata data setnya, misalnya ini karena saya bidangnya komputer ya, kita ngomongin selalu data, model gitu ya. Oh ternyata data setnya itu sebagian besar gitu adalah apa gitu ya. Nah, yang ada begini, sebelah kanan saya buat tabel lagi novelty atau kontribusi saya seperti apa. Jadi dari existing state of the art, kita bikin novelty kita yang dimana di existing ini belum ada. Gitu ya. Misalnya juga metode begitu, metode yang sudah dilakukan di existingnya apa? Oh metodenya A, B, C, D. Nah saya gitu ya, saya berbeda. Saya punya novelty baru, saya punya kontribusi baru, yaitu saya pakai DEF yang tidak ada di ABC tadi gitu ya. Misalnya kayak gitu. Jadi ini tabel dan ya tabel state of the art itu akan mengacu gitu ya, merujuk, mengelit, memandu kita untuk mencari novelty-nya. Kalau Bapak Ibu tidak punya ini gitu, maka klaim kita terhadap novelty itu akan lemah gitu ya, kurang evidence gitu ya, kurang yakin gitu. Atau kalau reviewer baca, penguji baca, apa dasarmu ini bilang novelty gitu ya, mana yang existingnya seperti apa gitu. Jadi ini bisa dibantu oleh AI. Nah ini notebook LM, saya nggak tahu Bapak Ibu sudah pakai atau belum. Jadi notebook LM ini menurut saya menarik gitu ya, bisa Bapak Ibu pakai karena dia free berbasis Google AI. Nah kita itu bisa sampai ke 50 dokumen untuk menganalisis secara bersamaan begitu ya. Jadi kita punya PDF misalnya 50, kita bisa masukkan bilang ke situ. Nah, dia bisa digabung, nggak hanya PDF, dia bisa teks, dia bisa video, bisa semuanya. Misalnya kita punya konsep gitu ya, kita punya literatur-literatur, kita masukkan dan kita bisa belajar dengannya. Kita bisa ngobrol, tanya jawab gitu ya. Kita bisa juga yang agak menarik di sini adalah lini masa nih.
lini masa ini kita bisa membuat timeline gitu ya, lini masa perkembangan topik kita. Gitu ya, misalnya tahun 2000 penelitian ini tuh siapa sih tokohnya, ngomonginnya apa, 2001, 2002, itu dia bisa bikin timeline. Dan itu cukup menarik gitu ya kalau kita mau belajar dari dulu sampai sekarang itu kayak gimana topik kita. Nah, kalau Scholarly ini sebenarnya mirip Perplexity, cuman saya suka Scholarly karena tabel ekstraksi dia itu cukup bagus gitu ya hasilnya. Dia lebih mudah, mirip kita kalau kita yang mengerjakan secara manual gitu. Hasilnya nanti akan seperti ini kalau Bapak Ibu pakai Scholarly gitu ya. Nanti bisa dicoba juga. Nah, itu tadi literatur review. Sekarang kita ke, ini saya contohin tentang data analis. Kalau Bapak Ibu pakai ChatGPT ada banyak sekali aplikasi berbasis ChatGPT. Salah satunya itu adalah data analis. Saya sering pakai data analis untuk konsultasi, ngobrol-ngobrol. Kira-kira nih saya punya data seperti ini. Kira-kira saya bisa analisisnya seperti apa sih? Rumusnya apa sih? Visualisasinya bagaimana? Itu sering menginspirasi. Cuma biasanya ketika saya sudah tahu inspirasinya, itu biasanya saya eksekusinya itu nggak pakai ChatGPT, saya eksekusi manual gitu. Tapi inspirasinya itu didapat dari dia. Ini contohnya begini. Kemarin tuh saya buat artikel, terus dikomentari sama reviewer bahwa figur ini kurang, bahasa dia apa ya, kurang kurang profesional kata dia gitu ya. Eh, Dia merekomendasikan untuk dicarilah visualisasi yang lain gitu ya reviewernya. Terus saya nanya ke ChatGPT data analis, kalau saya punya data seperti ini, kira-kira visualisasi yang profesional seperti apa? Saya tanya gitu ya. Nah, dia bisa memberikan inspirasi tuh. Oh, kamu buatnya begini, kamu buatnya begitu gitu. Nah, biasanya setelah dia melakukan itu, saya akan mengeksekusinya secara manual. Baik itu pakai Excel, pakai Python, atau pakai R, tergantung mungkin aplikasi yang Bapak Ibu bisa pakai. Tapi sebagai referensi, saya suka menggunakan data analisnya. Padahal dia sebenarnya juga bisa melakukan visualisasi, melakukan penghitungan statistik gitu ya. Bahkan kita bisa tanya jawab dengan dia. Gitu ya, misalnya kita bikin grafik-grafik seperti ini, dia bisa membuatkan untuk kita. Tapi tadi balik lagi, kadang-kadang saya agak khawatir kalau kita dieksekusi sama dia, dia halu gitu ya, nggak bener gitu ya. Ngitungnya kadang-kadang tuh dia salah gitu. Makanya kadang-kadang kalau dia sudah bikin, itu saya plotting lagi pakai Excel atau pakai Python terus saya bandingkan gitu. Kalau sama, oh berarti dia benar gitu ya untuk saya cross checknya. Nah, Mohon maaf Ibu, memotong. Izin menginformasikan untuk pemaparan materinya tersisa 9 menit lagi Ibu. oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, ini kayaknya saya sampai 10, jadi 2 lagi. Ini untuk penulisan. Jadi saya ada banyak sebenarnya AI yang Bapak Ibu bisa pakai untuk penulisan. Cuman ini saya kasih tabel supaya Bapak Ibu bisa membandingkan yang mana yang lebih cocok untuk Bapak Ibu pakai ya, tergantung tujuannya. Kalau untuk parafrase saya tetap Quillbot, sampai saat ini saya lebih suka dibandingkan yang lain gitu ya. Eh, Apa ya, tone-nya itu lebih lebih bagus kalau penilaian saya. Ini kadang ada selera termasuk bagaimana bagaimana si sistemnya gitu ya, dashboardnya itu mungkin berpengaruh juga. Tapi Quillbot termasuk yang sering saya pakai dan saya rekomendasikan untuk digunakan. Sama satu lagi nih Paperpole. Paperpole itu adalah suatu AI yang bisa Bapak Ibu pakai untuk membantu tadi formatting, termasuk untuk memberikan rekomendasi, ini ya template. Terus kemudian misalnya nih, kadang-kadang kita mencari keyword, ini ya saya contohkan ya. Kadang-kadang kita sudah punya artikel, kita udah punya abstrak, pas kita lagi bikin keyword saya apa sih yang pas? Nah, itu kadang kita bisa pakai dia untuk memberikan rekomendasi. Jadi kita masukin abstraknya, nanti kita minta dia untuk rekomendasi keyword apa sih yang cocok kalau abstrak ini misalnya. Ketika saya masukin abstrak, dia akan memberikan beberapa keyword. Oh, ini loh, gitu ya. Nah, ini tuh nggak harus Bapak Ibu pakai, tapi ini sebagai gambaran, oh iya ini cocok, oh ini tidak gitu ya. Jadi mana yang bisa kita pakai dan mana yang tidak itu bisa dipilih, tapi dia akan memberikan suggestion gitu ya, opsi-opsi, apa, suggestion apa, saran-saran gitu ya yang bisa kita pakai misalnya. Atau judul. Kadang membuat judul itu kan tricky ya. Judul itu kan sesuatu yang dibaca pertama oleh orang. Sehingga judul itu harus menarik, harus mencerminkan isi, tapi juga tidak boring ketika orang baca gitu ya, tidak terlalu panjang. Nah, itu kadang juga kalau belum punya pengalaman, kadang membuat judul itu agak tricky. Makanya kita bisa meminta dia untuk rekomendasi judul apa sih? Saya punya abstrak kayak gini nih, judul apa sih yang cocok?
untuk jurnal ini misalnya. Bahkan kita bisa tunjukkan jurnalnya seperti apa karena dia akan mengacu, dia akan belajar kepada jurnal tersebut. Nah, yang terakhir AI detektor. Banyak universitas atau dosen itu kadang menggunakan AI detektor, termasuk universitas kan kadang pakai Turnitin, AI detektor gitu. Tapi sebenarnya saya tidak terlalu rekomendasi. Kalau tidak ada kewajiban untuk mendeteksi, sebenarnya nggak usah dideteksi tulisan kita itu. Mengapa? Karena secara akurasi dia masih sangat jauh gitu ya. Dia masih kadang salah gitu ya mendeteksi, bahwa sering terjadi. Misalnya nih, saya pernah buat artikel opini di The Conversation tentang AI detector. Akurasinya itu masih kecil gitu ya, masih sering salah lah, terutama untuk bahasa Indonesia karena mungkin dia tidak di training cukup bagus gitu ya dengan data-data kita gitu ya. Jadi kalau AI detector apakah bisa kita jadikan acuan? Saya merasa tidak. Jadi jangan, misalnya Bapak Ibu jadi dosen atau reviewer, jangan gunakan AI detector untuk menghakimi mahasiswa kita, menghakimi tulisan yang diberikan kepada kita. Harusnya kita sendiri yang bisa mendeteksi ini tulisan AI atau tidak, gitu ya. Walaupun kita bisa pakai untuk menjadikan acuan, tapi keputusan tetap di kita. Jangan ketika dia bilang, oh ini kok AI deteksinya 50%, belum tentu. Bisa jadi memang dia menulisnya homogen, standar, sesuai dengan penulisan ilmiah sehingga terdeteksi sebagai tulisan apa. Nah, ini saya list, nanti Bapak Ibu slide-nya bisa di-share oleh panitia ya. Misalnya saya kasih contoh, misalnya Bapak Ibu mau penelitian kualitatif. Bapak Ibu bisa menyusun pedoman wawancara pakai Perplexity, Typeset, ChatGPT, Notebook LM. Ini saya pernah bikin panduan wawancara pakai itu. Terus transkripsi Bapak Ibu bisa pakai Whisper AI. Nah, ini saya pernah ngajar ini tuh di UI ya. Untuk penelitian kualitatif, apakah kita bisa menggunakan AI gitu ya untuk auto coding? Misalnya kalau orang kualitatif banyak pakai NVivo tuh ya, tapi NVivo kan berbayar. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan AI untuk melakukan coding-coding seperti yang dilakukan oleh NVivo, tapi memang prompting kita itu harus mengerti gitu ya. Kalau NVivo kan masuk jebret langsung jadi, tapi kalau pakai ini Bapak Ibu harus paham dulu nih konsep coding tematik itu seperti apa gitu-gitu. Tapi itu memungkinkan untuk dipakai. Termasuk untuk analisis itu juga bisa. Ini yang kuantitatif bisa dipakai. Terakhir kesimpulan. Jadi kalau menurut saya kita bisa menggunakan AI untuk membantu riset kita bahkan sampai optimal sekali gitu ya. Tapi poinnya apa? Teman-teman harus paham kelebihan, kekurangan dan risikonya gitu ya. Dan harus paham dulu topiknya. Jadi jangan kita nggak ngerti apa-apa terus kita bisa minta AI, maka kita akan dibohongi oleh dia gitu ya. Nah, kapan bisa digunakan? Kalau untuk pekerjaan teknis, misalnya mencari literatur, merangkum, memperbaiki bahasa, itu full 100% Bapak Ibu bisa saya sarankan menggunakan AI gitu ya. Dia akan sangat membantu kita. Tapi bila terkait dengan isi atau konten, saya sangat menggarisbawahi, saya caps tergantung kebijakan dari kampus dan dosennya. Jadi maksudnya itu, makanya saya bilang Bapak Ibu teman-teman harus terbuka sama dosen sama pembimbing. Yang kedua harus hati-hati karena bisa jadi dia itu halu, dia itu bias, dia itu salah, dia itu nggak lengkap, nggak valid, banyak hal yang bisa terjadi. Maka harus melakukan verifikasi dan harus kita statement ya di karya kita. Nah, yang terakhir, itu banyak banget Bapak Ibu. Jadi bahkan mungkin setiap minggu itu ada tambahan baru, hal yang baru, hal yang baru. Kalau kita ikutin terus bisa pusing juga kita gitu ya. Jadi nggak usah FOMO gitu ya kalau ada anak-anak sekarang ya. Ada yang baru kita ikut, ada yang baru kita ikut. Tapi kita cek dulu gitu ya. Itu cocok nggak sih dengan kebutuhan kita? Misalnya kayak gitu, itu pas nggak sih gitu ya. Jangan selalu ikut-ikutan dengan apa yang tren misalnya yang baru. Jadi itu mungkin ya. Oh ya, ini terakhir ini sebenarnya hanya ini aja bahwa kita harus bertanggung jawab. Maksud saya, integritas tadi penting ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Integritas itulah yang menjadikan diri kita itu siapa. Kita berbohong, maka integritas kita akan hancur, gitu ya. Kita salah menggunakan AI, integritas kita akan hancur. Maka hati-hati itu menjadi poin yang penting. Supaya bisa hati-hati harus terus belajar, harus paham gitu ya, harus selalu, kalau poin saya tadi, kalau kita masih mahasiswa selalu bertanya, berkonsultasi kepada dosen kita karena mereka adalah orang tua yang akan membimbing kita gitu ya. Jadi ini mungkin poinnya ya Mas Febri ya. Jadi terima kasih. Bisa kontak saya kalau ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Yani Aksih atas pemaparan materinya yang sangat menarik.
Ternyata AI sangat berdampak ya untuk penunjang riset. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk para peserta yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaan di kolom Q&A atau menggunakan fitur raise hand. Namun, pada sesi kali ini saya akan membatasi hanya dengan 3 pertanyaan. Untuk para peserta, jika ada yang ingin bertanya, boleh. Baik, di sini kita mulai saja ya untuk pertanyaan pertama. Ini saya sudah melihat pada kolom Q&A ada yang bertanya dari Kak Zulfa nih, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Mohon maaf Ibu, saya selaku aslab sering ditugaskan untuk menyelesaikan tugas-tugas mahasiswa dan biasanya harus menggunakan AI atau tidak. Bagaimana ya Bu, cara mengecek tulisan itu AI atau bukan secara akurat? Dan jika AI indikator itu tidak valid, bagaimana Ibu? Saya mungkin langsung dijawab saja, biar ya sih. Oh ya, terima kasih Mbak Zulfa ya. Ya, itu tadi juga makanya saya juga sering diskusi sama dosen-dosen di perguruan tinggi gitu ya bahwa eh, apa ya bahasa kita harus hati-hati dalam membimbing mahasiswa-mahasiswa kita karena kalau misalnya nih ada mahasiswa yang bagus gitu ya terus pas nulis dia bagus ya itu menurut saya kalau kita paham sebagai dosennya kita akan ngeh oh ini memang tulisan dia gitu ya walaupun nanti kita pakai AI detektor 100% AI detektor belum tentu itu benar karena kita yakin bahwa mahasiswa tersebut memang bisa menulis dengan baik gitu ya menulis standar gitu ya tapi kalau nih misalnya nih ada mahasiswa yang sehari-harinya nulisnya nggak bagus ngomongnya nggak bisa atau dia tidak menguasai konsep tiba-tiba menyerahkan tugas gitu ya bagus banget. Nah, kita perlu warning gitu ya. Ini benar nggak sih gitu ya. Dan kalaupun kita apa ya bahasanya setelah kita deteksi atau menurut pengamatan kita dia pakai AI detector, kalau menurut saya ya sebagai dosen kita harus sangat bijak bahwa misalnya kita ngobrol sama dia dan jangan langsung kita kasih punishment atau apa. Yang penting adalah dia terbuka pada kita. Kamu pakai atau enggak atau misalnya nanti diperbaiki ya tulis sendiri ya misalnya kayak gitu. Karena kalau kita hanya mengacu kepada eh, apa ya tools tertentu untuk mendeteksi itu AI atau bukan, itu sangat bias tadi yang saya bilang. Biasnya itu akan sangat besar gitu ya. Karena kenapa? Kalau tulisan AI itu adalah dideteksi oleh AI ketika AI menganggap bahwa tulisan itu mirip gitu ya, mirip dengan data-data pelatihan yang diberikan kepada dia gitu. Nah, otomatis data-data pelatihan itu kan data-data yang benar ya. Misalnya cara menulis ilmiah, dia akan belajar dari artikel-artikel ilmiah kan dan itu pasti standar gitu ya, formal gitu ya. Nah, ketika kita menulisnya ternyata formal seperti itu, bisa jadi itu akan terdeteksi oleh AI, padahal itu benar begitu ya. Jadi poinnya apa kalau pertanyaan Mbak Zulfa? Mungkin karena Mbak Zulfa ini maaf masih asisten bukan dosennya ya. Saya agak agak ini juga sih harusnya dosen yang lebih lebih mengenal mahasiswanya gitu ya. Ini anak buahnya ini tulisannya apa ya AI atau enggak gitu ya. Tapi karena ini nih pertanyaannya nih sekarang Mbak Zulfa sebagai asisten lab, Mbak Zulfa nggak kenal mungkin ya sama mahasiswa-mahasiswa itu sebenarnya dia pinter atau enggak bisa nulis atau enggak tiba-tiba dia ngasih tugas apa melaporkan gitu ya, mengumpulkan tugas terus kita harus ngecek pertanyaannya bagaimana akurat atau tidak. Saya akan bilang mungkin gini Mbak Zulfa sebagai ini ya. Silahkan pakai tools tapi tetap saran saya Mbak Zulfa baca lagi gitu ya. Jangan 100% misalnya apa pakai Turnitin atau apa gitu ya. Terus bilang dia ini 60% AI. Jangan langsung percaya bahwa itu memang 60% AI. Dibaca lagi deh bagian mana sih yang kok bisa dibilang AI itu kenapa gitu. Kalau dia umum-umum aja, kalimat-kalimat yang umum gitu ya itu harusnya ya umum aja semua orang akan nulis begitu gitu ya maksud saya ya. Jadi memang agak sulit nih AI detektor nih agak sulit sih sebenarnya kalau kita menjadikan dia sebagai dasar kita menghukum atau menilai seseorang itu saya termasuk yang tidak tidak setuju gitu ya. Tapi mungkin banyak orang berbeda-beda pandangan. Tapi maksud saya begitu. Maksud saya, silahkan Mbak Zulfa pakai AI detector apapun itu ya, misalnya. Tapi di tulisan saya yang tadi ya, di The Conversation itu saya sudah membandingkan beberapa AI detector yang gratis. Tapi kalau kampus mungkin punya langganan yang berbayar, itu seharusnya lebih bagus gitu ya. Tapi poin saya, apapun tools yang dipakai, jangan itu dijadikan eh,
apa ya, dasar untuk menentukan bahwa itu 100% benar gitu ya. Maksudnya bahwa yang dikatakan itu benar atau tidak gitu ya. Jadi ini saya menjawab atau tidak ya. Tapi poin saya seperti itu ya Mbak ya. Tidak ada AI detektor yang benar-benar akurat dan benar-benar valid. Poin saya itu. Jadi harus dibaca lagi gitu ya, harus dinilai lagi. Mungkin gitu Mas Febri ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Sudah terjawab sekali ya. Mungkin untuk Pak Pak. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan kedua. Sini saya lihat ada dari Anonymous ya. Dari sini ia menanyakan apakah ada contoh artikel Scopus yang menyatakan declaration of using generative AI. Boleh mungkin Ibu untuk Hmm. Oh, itu banyak sekali nih, nggak tahu Mas, Mbak, Bapak Ibu ya. Jadi coba Bapak Ibu lihat, misalnya Bapak Ibu ketik aja deh, contoh deklarasi generatif AI Elsevier misalnya kayak gitu. Itu namanya pasti aja banyak contohnya. Bahkan mereka ada template-nya kok. Misalnya Elsevier, saya lagi mencoba submit di Elsevier dan saya pelajari dia ada template-nya bahwa apa sih AI yang digunakan kita tulis terus ada statement bahwa saya menggunakan AI apa dia sudah ngasih template kita tinggal isi misalnya saya menggunakan ChatGPT untuk apa misalnya saya menggunakannya untuk pencarian topik atau untuk apa gitu itu dia ada statementnya seperti itu jadi kalau mungkin saya nggak bisa nunjukin langsung sekarang ya tapi itu gampang banget coba aja di searching di Google aja pasti keluar kok contoh deklarasi generatif AI di Elsevier atau di Springer atau di mana yang Bapak Ibu pengen tuju. Kalau Scopus, Scopus itu kan bukan penerbit ya. Jadi kita tidak bisa, maksud saya dia tidak punya deklarasi AI itu. Yang punya adalah penerbit. Penerbit itu misalnya Elsevier, Springer, apa IEEE, SCM itu kalau bidang saya yang mungkin ada jurnal-jurnal tertentu itu ya. Jadi, nah jurnal-jurnal ini kan diindeks oleh Scopus gitu ya. Jadi carinya jangan di Scopus, carinya di penerbit-penerbit itu. Misalnya apa Emerald gitu ya, Tyler and Francis itu mereka semua punya punya template untuk deklarasinya gitu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih jawabannya. Untuk Mas atau Mbak yang bertanya mungkin sudah dijawab ya. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan ketiga. Dan saya bacakan dari Abraham Aldo Arbeid. Saat ini saya sedang berada di semester 4 dengan jurusan Teknik Informatika S1. Saya memiliki tugas mata kuliah yang pertama ini yang mengharuskan mahasiswanya mempublikasi jurnal sidang 5. Lebih dahulu sebagai persyaratan UAS. Pertanyaan saya, apakah saya sebagai mahasiswa boleh menggunakan bantuan AI untuk penulisan sebuah jurnal? Saya diperbolehkan bagaimana langkah-langkah penggunaan bantuan AI yang baik dan benar? Apakah boleh semuanya dibuat oleh AI? Saya sebagai mahasiswa hanya memberikan bahan-bahannya saja. Terima kasih. Ya. Mungkin boleh. Ya, terima kasih Abraham. Pertama, Abraham harus tanya itu ke dosennya, dosen pengampu mata kuliahnya. Boleh nggak saya menggunakan AI? Nah, kalau jawaban beliau enggak, ya berarti enggak, gitu ya. Pertama itu dari dosennya. Nah, kalau dosennya bilang boleh, tapi apa? Tidak, tapi apa? Ya itu makanya harus begitu. Harus tanya sama dosennya. Kalau karena ini terkait dengan mata kuliah ya. Nah, kalau di jurnalnya sendiri, saya belum melihat kalau di jurnal Indonesia itu ada yang mewajibkan kita untuk mendeklarasi gitu ya. Misalnya saya pakai AI apa untuk membuat apa gitu. Mungkin saya yang kudet, mungkin nanti teman-teman bisa memberikan ini juga. Cuman saya karena udah agak lama tidak berkecimpung di jurnal nasional, maksudnya saya tidak terlalu mempelajari gitu ya. Apa sih kebijakan penerbit-penerbit di Indonesia. Tapi poinnya adalah etika yang harus Mas Abraham pikirkan. Saya etis nggak kalau semua tulisan saya itu ditulis oleh AI? Itu pertanyaan retorik sebenarnya untuk diri sendiri. Kalau saya buat jurnal, semuanya ditulis pakai AI, itu etis nggak sih? Gitu. Terus apa yang saya pelajari? Terus apa yang kontribusi saya di mana? Misalnya kayak gitu. Itu pertanyaan retorik sebenarnya karena kita bisa curang, misalnya kita nggak bilang ke siapapun saya menggunakan AI bisa gitu, hasilnya mungkin bisa bagus gitu ya, tapi hati nurani ini yang harus kita bangun, bahwa kalau saya curang, bahwa saya tidak baik, itu akan tidak baik untuk kedepannya untuk saya. Gitu ya. Apalagi teman-teman masih mahasiswa semester 4 atau masa depan masih jauh gitu ya, jangan
apa ya, melakukan sesuatu yang akan berakibat buruk di kemudian hari gitu ya. Jadi saran saya kepada Mas Abraham, pertama tanyakan ke dosennya, boleh nggak menggunakan AI. Yang kedua nih, kalau misalnya nih, aduh Bu nggak berani, nggak apa gitu ya. Ya mungkin beda-beda dosen ya. Yang kedua adalah silahkan, kalau saya pribadi, kalau saya sebagai dosen saya akan bilang silahkan gunakan AI, tapi tadi poin yang atas tadi harus dipenuhi. Kamu deklarasi bahwa saya menggunakan AI apa untuk apa, gitu ya. Terus yang kedua, bisa digunakan untuk teknis gitu. Teknis itu maksudnya apa? Abraham bisa mencari topik terkait data mining, itu pakai ChatGPT boleh, menentukan research questionnya boleh, tapi ngambil data harus manual, harus dilakukan sendiri. Karena kenapa? Dia akan halu si ChatGPT itu kalau mau fabrikasi namanya nanti. Itu termasuk pelanggaran berat dalam bidang riset. Kita nggak boleh mengambil data, minta ChatGPT ngambilin gitu ya, buatin. Nah, itu akan salah tuh. Kecuali, jadi misalnya Abraham pakai data-data publik gitu ya, di Kaggle, di beberapa itu ya, apa sih, repositori data gitu ya, itu boleh seperti itu. Ngambil data, analisis data, itu boleh. Kalau pertanyaan Abraham, misalnya kita sudah punya data, sudah melakukan metode, tinggal nulisnya gitu ya, boleh nggak kita pakai AI? Tinggal nulis, kita harus provide outline-nya harus dari Abraham sendiri. AI ini hanya bisa dipakai gitu ya, terkait teknis tuh misalnya Abraham sudah nulis nih, terus kayaknya kurang oke nih bahasanya, itu boleh pakai AI. Diperbaiki, diparafrase oleh AI boleh. Tapi kalau bener-bener nggak nulis gitu ya, Abraham hanya masukin data, terus minta AI menganalisis, minta AI untuk buat tulisan sampai selesai. Kalau saya dosen, saya akan bilang nggak boleh. Karena apa? Karena ini saatnya Abraham belajar gitu. Jadi kalau itu dikerjakan oleh AI, ya kita nggak akan belajar bagaimana sih cara membuat kalimat yang baik dan benar, bagaimana sih menulis gitu ya, memilih kosakata, membuat template. Kalau saya sih ya, saya dosennya saya akan bilang boleh, tapi pada tahap ini, yang lainnya nggak akan boleh gitu. Jadi kalau pertanyaannya boleh nggak semuanya dibuat oleh AI, ya saya selalu desain saya akan bilang nggak boleh, gitu ya. Tadi balik lagi ke slide saya nanti dibaca. Yang boleh adalah yang teknis. Kalau yang terkait konten, ngambil data, analisis data, nulis hasil, analisis hasil itu nggak boleh pakai AI. Kalau saya gitu ya. Makanya tanya dosennya, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Binasi atas jawabannya. Mestinya membuat Mas Abraham lebih percaya mengenai penggunaan AI yang tepat itu seperti apa. Oke, selanjutnya di sini masih ada yang bertanya, yaitu Mbak Nisa Islami. Beliau bertanya, banyak banget nih AI yang digunakan, jadi bingung mau malah pilih yang mana. Belum lagi harus belajar dan langganan. Minta rekomendasi dong literatur review. Oke, pakai apa ya, Bu? Ya. Boleh, Ibu. Oh, banyak banget, Mbak. Itu tadi saya hanya berapa tadi? 10, mungkin 100 juga ada gitu ya kalau mau dilihat gitu ya. Nah, em, bingung. Oke, kalau saya nggak tahu Mbak Nisa bidangnya apa ya, tapi kalau orang yang suka ngulik, saya akan coba semuanya gitu ya. Saya akan lihat semuanya dan saya akan milih mana yang cocok buat saya. Karena bisa jadi saya bilang ini cocok, belum tentu itu untuk cocok untuk Mbak gitu ya. Karena ada selera, ada pengalaman, ada banyak hal di situ. Pertama itu. Jadi kalau bingung milih yang mana, kalau Mbak suka ngulik, cobain aja dulu semuanya sehingga kita tahu yang mana yang paling bagus. Tapi kalau tipe yang nggak suka ngulik, pengen langsung dikasih tahu mana yang gampang, misalnya kayak gitu, yang saya list tadi itu sudah yang saya pilihkan sebenarnya. Jadi misalnya kalau mau literatur review yang mana, tergantung Mbak mau apa. Mau bikin tabel literatur review, pakai tadi gitu ya, size space gitu ya. Mbak mau bikin seperti bibliometrik yang ada apa tuh, networknya gitu ya, hubungan antara artikel, pakai connected papers misalnya kayak gitu. Atau Mbak hanya pengen naratif gitu ya, misalnya bisa pakai gitu Perplexity gitu ya. Nah, itu tergantung tujuannya mau di mana. Nah, saya mengerti bahwa mahasiswa sekarang itu tantangannya lebih berat daripada mahasiswa dulu. Kita bisa bilang, oh sekarang mah mudah bisa dipakai AI. Tapi justru menurut saya itu benar kata Mbak, itu sulit gitu ya. Sulit untuk apa?
tadi menjamin kita jujur, menjamin kita berintegritas gitu ya, memilih mana yang benar, mana yang tidak. Karena semakin ke sini yang benar dan yang tidak itu semakin sulit untuk dibedakan gitu ya. Jadi memang memang itu menjadi tantangan ya untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang. Aduh semangat banget gitu ya. Tapi poin saya ini deh Mbak, eh, konsultasi dekatlah dengan dosen kalau saya gitu. Jadi saya berharap semua dosen tuh dekat sama mahasiswanya ya. Jadi misalnya tanya ke dosen harus bagaimana. Walaupun mungkin banyak juga mahasiswa yang bilang, aduh dosen saya nggak bisa diajak ngobrol misalnya kayak gitu ya. Tapi apa ya? eh Susah saya ngomongnya. Tapi kalau menjawab Mbak Nisa saja, yang mana rekomendasi ya tadi udah saya tunjukkan. Ada Size Space, ada apa Connected Paper, ada Perplexity gitu ya. Coba aja dulu gitu. Yang tadi coba deh cocok atau enggak gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak jawabannya. Ya, bisa membuat Mbak Nisa lebih mengetahui ya dari mana yang lebih. Oke, selanjutnya mungkin karena keterbatasan waktu, ada pertanyaan terakhir ya. Jadi saya lihat ada Mas atau Mbak Rolial ini yang present ya. Boleh mungkin untuk Mbak atau Mas Rolial mengaktifkan mikrofonnya. Mungkin dikarenakan Mas atau Mbak Rolial ada kendala, kita beralih saja ke pertanyaan ini. Oke, baik, di sini akan saya bacakan dari Mas Anggi Al-Hakam. Bagaimana cara kita untuk tetap up to date dengan perkembangan AI untuk keperluan penulisan karya ilmiah kita? Ayo untuk Ibu. Ini gini, mungkin kalau mau update gitu ya, mungkin bisa mengikuti beberapa media sosial yang memang fokus kepada perkembangan AI untuk apa bahasanya untuk penulisan ilmiah gitu ya, academic writing, research, innovation gitu ada itu media-media sosial di IG gitu ya, di X gitu yang bisa Mas Mas ya kayaknya ya, Mas Anggi atau ini untuk bisa update gitu ya, atau juga ketika kita banyak membaca ya, maksudnya tadi misalnya kayak ini saya agak promosi, teman-teman bisa membaca The Conversation. The Conversation itu adalah platform digital berbasis web di mana di situ itu banyak diskusi-diskusi gitu ya dari para peneliti, akademisi gitu ya, tapi dengan bahasa populer. Di situ update kok gitu hal-hal apa yang terbaru saat ini terkait dengan perkembangan riset terkini misalnya kayak gitu. Di situ juga cukup update. Nah, cuman poin saya sebenarnya kalau hanya untuk tahu itu nggak apa-apa, selalu update gitu ya. Cuma saya tuh agak gini ya, agak ingat dengan pembimbing saya dulu waktu kuliah gitu ya. Saya tuh orangnya juga suka kepoan. Saya apa sih yang baru, apa yang gini gitu ya. Tapi dosen saya tuh selalu bilang, udah nggak selalu harus kita ngikutin yang baru, yang baru, yang baru gitu ya. Kenapa? Karena itu cepet banget. Kalau kita terus itu kita nggak akan bekerja gitu. Kita maksudnya kok ada yang baru? Saya baru pakai ini, tiba-tiba ada yang ini lagi. Saya baru gini, tiba-tiba ada yang gini lagi. Kita akan capek mengikuti itu, gitu ya. Jadi misalnya gini, kita lagi di tahap mengerjakan apa, gitu ya. Dan saat ini tuh yang ada apa? Ya udah kita pakai yang itu. Misalnya minggu depan ada yang baru lagi, gitu ya. Kita nggak harus mengikuti itu, gitu ya. Cukup tahu aja, oh ada yang baru, gitu ya. Nah, apakah kita harus berganti dengan yang baru? Nggak harus, gitu ya. Jadi maksud saya tadi ya, misalnya Anggi bisa tuh tetap ngikutin update gini-gini, cuman itu tidak akan terlalu apa ya bahasanya berpengaruh gitu ya kepada pekerjaan kita, pelajaran kita, misalnya kayak gitu. Jadi cukup gunakan apa yang sudah stabil misalnya maksud saya. Jadi kadang-kadang AI atau aplikasi-aplikasi yang baru itu versi beta yang belum stabil, yang belum teruji, yang belum gitu ya, gitu. Jadi kalau kita mau pakai belum tentu itu lebih bagus gitu ya dengan apa yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Nelsi atas jawabannya.
Oke, mungkin yang terakhir tadi akan menjadi penutup sesi tanya jawab ini. Hadirin yang terhormat, sesi tanya jawab telah selesai. Terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya dan kepada Ibu Yani Asih atas jawabannya yang sangat informatif. Mohon maaf bagi para peserta yang masih ingin bertanya ataupun yang pertanyaannya belum terjawab sesi ini. Mungkin boleh menghubungi kontak Ibu ya, Bu. Baik. Iya, Selanjutnya boleh izinkan Mas. saya. Oke. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan simpulan dari materi yang telah kita bahas siang hari ini. Yang pertama, AI sebagai pendukung riset bukan pengganti manusia. Dua, penggunaan AI perlu diverifikasi manfaat. Tiga, pemanfaatan AI harus sesuai kebutuhan dan tahap riset. Baik, semoga pemaparan materi tadi dapat membantu kita memahami lebih dalam bagaimana teknologi AI dapat mendukung riset akademik. Terima kasih, saya ucapkan kembali kepada Ibu Devi selaku narasumber kali ini. Sangat begitu inspirasi kita semua. Selanjutnya, acara saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pada narasumber, yaitu Bapak Indra dan Ibu Yani Asih, dalam penyampaian materi dan moderator dalam penyampaian kesimpulan webinar pada hari ini. Bagaimana? Sangat bermanfaat bukan untuk ilmunya dapat bisa dipahami? Pada materi pertama yaitu dalam memperkenalkan perpustakaan BRIN dan akses layanan eksternal yang dapat digunakan oleh pengguna. Serta materi dengan topik utama yaitu optimasi riset dengan AI, yaitu membahas penggunaan AI untuk literatur, analisis data, dan penulisan ilmiah. Jadi untuk peserta tetap ingat bahwasanya dalam penggunaan AI itu harus digunakan sebaik-baiknya ya. Nah, dikarenakan sudah di penghujung acara untuk peserta, maka akan ditutup. Baik, untuk webinar hari ini sudah selesai. Apabila ada salah kata,